Selamat pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Pemirsa setia dari Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Kita kembali lagi bersama dengan saya, Ibu Susi dan Romo kita, Agustinus Kululi OCD. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Luar biasa ini Romo, hari ini kita memperingati Teresia dari kanak-kanak Yesus Romo. Ini cerita sangat luar biasa. Kita harus bagikan Romo. Ini bukan cuma cerita, tapi ini sungguh-sungguh terjadi ya Romo ya. Iya, betul. Di abad-abad yang lalu Romo. Iya. Romo, sebelum saya masuk ke dalam acara ini, sungguh luar biasa Santa Teresa dari anak-anak. Dia sudah bisa merasakan, dia sudah mau memberikan sesuatu untuk pengemis yang dia ketemukan, wanita tua. Romo, itu bukan sesuatu hal yang mungkin buat kita itu mustahil anak kecil bisa berbuat seperti itu. Bagaimana menurut Romo? Sebelum kita masuk, kita bahas dulu bagaimana Santa Teresa ini dibawa oleh Tuhan untuk imannya, Romo. Oke. Baik, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus atau juga dikenal sebagai Santa Teresa dari Lisieux atau juga disebut juga sebagai Saint Little Flower atau bunga mungil. Dia terlahir dari keluarga yang sangat saleh, dari kedua orang tuanya memang sangat saleh. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Kristiani, dan juga dia memiliki 9 bersaudara. 4 meninggal ketika mereka masih muda, kecil, sementara yang lainnya 5 perempuan semuanya, itu semuanya menjadi suster. 4 menjadi suster Karmel, 1 menjadi suster kongregasi yang lain. Dan dia sejak kecil itu punya kerinduan yang begitu besar untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Karena memang nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya itu begitu besar. Dan karena keluarga yang dididik oleh nilai-nilai Kristiani, sehingga tercermin bahwa mereka itu semuanya menjadi suster. Dan di kemudian hari kedua orang tuanya, Louis Martin dan juga Marie Gurin, mereka menjadi kudus. Dan baru di tahun 10 Oktober 2015 Paus Fransiskus pertama mengkanonisasi mereka sebagai orang kudus. Jadi suatu hal yang luar biasa. Jadi memang Santa Teresa ini memang sudah dipilih Allah, dari keluarganya pun sudah dibentuk ya Romo. Betul. Ya, oke Romo, lanjut Romo. Dan dia sejak kecil itu sudah memikul salib yang sangat berat. Karena pada usia 4 tahun itu ibunya sudah meninggal, dan itu menjadi suatu pukulan yang sangat berat untuk dia. Nah, karena itu dia menjadikan kakak sulungnya itu sebagai ibunya. Tetapi itu juga bertahan tidak lama, karena setelah itu kakaknya masuk biara Karmel, dan itu menjadi pukulan yang kedua. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Bunda Maria. Dia mencurahkan segala isi hatinya selalu kepada Bunda Maria. Dan ketika dia kehilangan itu, dia sering menjadi sakit. Karena itu dia selalu berdoa melalui Bunda Maria supaya dia bisa mengalami kesembuhan, dan itu tercapai di mana dia mengalami kesembuhan, dan sejak saat itu Maria selalu menjadi ibunya. Jadi persis seperti yang Yesus sebelum dia meninggal, dia mempercayakan ibunya kepada gereja, sehingga setiap orang bisa datang kepada Maria kapan di mana saja untuk mengadu, menjadikannya sebagai ibunya. Inilah ibumu, dan itu Maria menjadi ibu kita. Ibu kita semua ya Romo ya. Betul. Hal yang menarik dari Santa Teresa bahwa sejak kecil itu dia selalu melakukan hal-hal yang kecil untuk memuliakan Tuhan. Dia menyenangkan Allah dengan cara berbuat segala sesuatu dengan hati, dengan penuh cinta, dengan penuh dedikasi dan pengorbanan untuk memuliakan Allah, bukan untuk kebesaran diri sendiri. Dan ia sering kali juga mengumpamakan dirinya seperti bola mainan yang ditendang oleh orang lalu dibiarkan di mana mereka suka. Karena itu suatu penghampaan diri yang total, sama seperti Yesus menghampakan diri
untuk datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Demikian juga dia mau mencontohi hidupnya. Dari Yesus. Karena itu dia mengambil nama kanak-kanak Yesus, sehingga dia belajar dari Yesus yang melakukan semuanya itu dengan cinta, dengan dedikasi untuk keselamatan dunia. Itu menghampakan diri dengan memikul salib apa sama, Romo? Menghampakan diri itu artinya dia mengosongkan diri, menanggalkan egoismenya dia, dan dia mau melakukan apa yang dikehendaki orang lain atau terutama untuk kehendak Allah. Jadi untuk merendahkan diri itu sesuatu hal yang sangat berat dan sulit, karena itu bertentangan dengan egonya kita, ego ya, kita, Romo, ya? kodrat kita yang mau seperti kita itu selalu dijunjung tinggi, diperhatikan dan diagung-agungkan. Tetapi hal yang kontras itu kalau kita memiliki kerendahan hati malah sebaliknya. Kita merasa diri tidak punya apa-apa, kita merasa diri tidak bahwa semua yang ada pada kita itu bukan karena berasal dari Tuhan. Romo, tadi kita menceritakan tentang kehampaan. Jadi Santa Teresa mengikuti Yesus, menghampakan dirinya, Romo. Nah, sekarang saya juga sering dengar, Romo, memikul salib. Selain menghampakan dan memikul salib, apakah itu perbedaannya bagaimana, Romo? Baik, salib itu adalah tanda kemuridan. Konsekuensi dari kesetiaan kita pada ajaran Kristus, pada kebenaran, pada keadilan, di mana kalau kita tidak mau melakukan kompromi dengan kejahatan, maka pasti kita akan dibenci. Kita akan dimusuhi. Itu adalah salib. Jadi kita menderita karena sebuah kebenaran, karena ajaran iman. Jadi karena itu tidak semua penderitaan, kesulitan itu dianggap sebagai salib. Tetapi kita bisa mengubah, membawa ini kepada mentransformasikan ini sebagai suatu salib, bahwa ini adalah suatu kesalahan kita, tetapi kita mau mengubahnya dengan senang hati, kita mau memikul ini sebagai suatu penderitaan, partisipasi kita di dalam salib Kristus. Dan kesetiaan sampai kesudahan itu pasti akan membuahkan kemuliaan. Ya, jadi salib itu berbeda dengan kehampaan. Ya, penghampaan diri itu orang harus menanggalkan egoismenya dia. Dia harus harus merendahkan diri. Seperti orang bilang kedagingan, ya, Romo, ya. Kita kan kalau kedagingan itu kepingin sesuatu yang rasanya wah gimana gitu, Romo. Begitu dengan kehampaan ini? Iya, kedagingan itu berbeda dengan kerohanian, ya. Hal-hal yang bersifat fana, hal-hal yang bersifat hura-hura, kesenangan, hal-hal yang bersifat superficial. Sedangkan kerohanian menyangkut tentang relasi kita dengan Tuhan, kehidupan iman, hal-hal yang bersifat roh. Jadi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini dari kecil dia sudah mulai belajar untuk menghampakan dirinya, ya? Iya, betul. Dan dia memang sudah belajar itu ingin menjadi orang kudus sejak dia masih kecil. Dan karena itu ketika dia suatu waktu dia berjalan bersama dengan orang tuanya, bapaknya dan mamanya sudah meninggal karena di usia 4 tahun dia sudah meninggal. Dan dia bertemu dengan seorang pengemis dan dia ingin memberikan sedekah kepada pengemis itu. Tetapi pengemis itu dia menolak. Lalu dia berpikir mungkin tadi sebaiknya saya memberikan dia sepotong roti karena mungkin dia membutuhkan roti. Tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi itu sangat mengganggu dia. Dia selalu membawa pengemis itu ke dalam pemikiran dia, dalam refleksinya, terutama dalam doanya. Dan dia berpikir bahwa hari komuni pertama itu adalah hari di mana seorang anak dia akan mendapatkan rahmat dan Tuhan akan memberikan apa saja yang diminta daripadanya. Karena itu yang terbersih dalam pikiran dia adalah dia ingin membawa pengemis ini dalam pada saat komuni pertama dalam doanya supaya ada Tuhan memperhatikan orang ini melalui kebaikan orang-orang kaya, supaya bisa memberi sesuatu kepada pengemis ini. Dan itu dia lakukan itu pada hari komuni pertama. Luar biasa, ya, Romo, ya. Dari kecil, Romo. Betul. Kemudian dia juga melakukan hal-hal yang sederhana tapi dengan penuh cinta. Dan itu hanya untuk mau menyenangkan Allah,
Dia tidak mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan dirinya, tapi untuk demi kemuliaan Tuhan. Itulah ajaran iman yang sejati yang diajarkan oleh Santa Teresa. Kemudian pada usia 14 tahun dia ingin menjadi seorang suster, karena untuk merealisasikan menjadi seorang kudus, dia merasa bahwa jalan yang paling singkat itu adalah dengan menjadi seorang suster, karena waktu lebih banyak untuk berdoa, bermeditasi, dan melakukan mati raga dan sebagainya. Karena itu ketika dia mengajukan kepada pembimbing rohaninya, pembimbing rohani itu menolak karena usia belum mencapai sesuai dengan aturan. 21 tahun ya, 21 tahun sesuai dengan standar waktu itu. Karena itu dia menunggu 1 tahun lagi. 1 tahun kemudian dia menghadap uskup setempat lalu mengajukan permohonan tersebut. Tetapi uskup juga belum menolak dia. Padahal dia sudah mempersiapkan diri dengan dandanan seperti seorang remaja yang sudah dewasa dengan konde, supaya kelihatan bahwa ini anak ini sudah cukup dewasa. Tetapi uskupnya menolaknya. Tetapi dia tidak putus asa. Dia mengajak berbicara kepada ayahnya supaya dia ingin pergi ke Vatikan, ke Roma untuk bertemu dengan Paus untuk meminta langsung. Langsung ke Paus. Langsung ke Paus. Semangatnya luar biasa, Romo. Betul. Ya. Dan akhirnya mereka pada suatu kesempatan bersama dengan keluarganya, saudara-saudaranya, kemudian pastor pembimbing mereka pergi ke Roma untuk mengikuti satu audiensi umum. Pada saat gilirannya dia bertemu dengan Paus untuk bersalaman dan mendapatkan berkat, dia berlutut dan menangis dan mencium sepatu dari Paus. Setelah itu di sampingnya ada kakaknya, dia mengatakan, bicaralah, katakanlah kepada Paus. Kemudian dia katakan, Bapak Paus, saya ingin mengatakan satu hal permohonan saya. Perkenankanlah saya untuk masuk ke Karmel pada usia yang ke-15. Paus, dia tertegun, lalu dia katakan, anak, lakukanlah apa yang dikatakan oleh pembesarmu, oleh pemimpin biara dan juga pastor pembimbingmu. Kemudian Teresa katakan, iya benar Bapak Paus, tetapi kalau sekiranya Bapak Paus mengatakan iya, semua orang akan mengatakan iya dan mengizinkan saya untuk bisa masuk ke Karmel. Paus terheran-heran. Dan akhirnya Paus mengatakan, iya kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, engkau boleh masuk biara pada usia yang ke-15. Kemudian ketika kembali ke Prancis, lalu dia menghadap uskupnya, mengatakan kabar gembira ini kepada uskup, dan uskup katakan, ya kita menunggu sampai engkau berusia genap 16 tahun. Pada situ sudah beberapa bulan saja kemudian. Dan akhirnya setelah genap usia 16 tahun, dia diperkenankan untuk masuk biara pada usia ke-16. Jadi ada diskon berapa tahun itu? Kurang lebih 5 tahun. Ya, luar biasa. Butuh kesabaran, butuh keyakinan, kepercayaan, penyerahan diri yang total pada Tuhan, dan yakin bahwa pasti ada jalan. Itu satu keteguhan yang dia yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan, pasti ada jalan. Setelah masuk ke dalam biara, gimana Romo kisah hidupnya? Kisah hidupnya itu dia merasa sangat bahagia karena dia punya banyak kesempatan untuk berdoa, melakukan mati raga, melakukan hal-hal yang kecil. Itu merupakan suatu hal yang sangat berat, karena biasanya orang cenderung untuk ingin supaya terkenal, dia ingin melakukan hal-hal yang besar. Karena itu dalam riwayat hidupnya tidak pernah ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa seperti orang kudus yang lainnya bisa mengalami penglihatan atau penampakan dari Yesus ataupun Bunda Maria. Tapi Santa Teresa sendiri tidak pernah. Dia hanya melakukan hal-hal kecil. Ketika dia marahi, dia terima, dia meskipun itu bukan kesalahannya, tetapi dia merasa itu menerima itu sebagai kesalahan dia, dan dia melakukan tapa-tapa kecil mati raga supaya untuk menebus dosanya. Padahal itu bukan kesalahan dia. Dan
dia bisa melakukan misalnya istirahat siang, dia tidak istirahat, lalu mempersembahkan korban kecilnya ini untuk pertobatan orang berdosa, untuk karya misi, Jadi untuk dia para seperti misionaris. silihnya Romo, dia Betul, seperti silihnya betul, Romo betul, ya. betul. Oh, oke. Jadi kan itu dia mengajarkan bahwa kesempurnaan, kesucian itu bukan terletak pada hal-hal yang besar dan luar biasa. Ya. Justru melakukan hal yang kecil, yang sederhana, dengan totalitas, dengan penuh cinta, dengan pengorbanan, itulah kesempurnaan. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka kita akan merasa damai, ada kebahagiaan, dan orang lain pun juga pasti akan mengalami hal yang sama. Katakanlah, misalnya kita tersenyum kepada orang, senyuman kita itu tulus, maka orang lain akan merasakan itu. Ya. Ada rasa damai, ada kebahagiaan. Tapi kalau senyum itu komersil, terpaksa, ya tidak ada efek untuk orang lain. Ya, ya, ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa dalam relasi kita dengan orang lain, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, itu harus ada keikhlasan dan ketulusan, penuh cinta, penuh dedikasi. Kita mungkin capek, tapi ada rasa damai yang mendalam di hati kita. Itu yang diajarkan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Bagus sekali ya Romo ya, Benar. khususnya untuk kita yang saat ini masa-masa seperti ini, dengan masa yang sangat sulit sesudah pandemik, walaupun pandemik belum habis, tapi masa-masa yang seperti ini banyak orang yang perlu kita perhatikan ya Romo ya. Kemudian Santa Teresa dia punya pengajaran yang paling sederhana, itu adalah jalan kecil. Ada dua hal yang mau dikatakan dengan jalan kecil. Pertama adalah kepercayaan. Orang itu harus percaya kepada Allah secara total, secara penuh, tanpa ada keraguan. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita ragu, itu maka kita tidak akan teguh dan kuat. Dalam situasi apa saja, dalam kehidupan kita, kesulitan, tantangan, di situ justru Tuhan itu lebih dekat dengan kita. Karena kalau seperti cinta itu harus dimurnikan dalam kesulitan, tantangan, untuk melihat kesejatian cinta kita kepada Tuhan, otentitas iman kita kepada Allah. Maka itu memang harus dimurnikan seperti emas yang harus diuji dalam dapur perapian. Ya, di api ya Romo ya. Betul. Kemudian, dan itu dia mengajarkan bahwa kita percaya kepada Allah itu secara total, sama seperti seorang anak yang percaya kepada ibunya, orang tuanya. Dia tidak ragu dengan cinta orang tuanya kepada dirinya. Dan demikian pula dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita harus punya pengenalan yang mendalam dengan Tuhan. Kalau tidak, maka kita meragu, terutama di saat-saat yang kelam, ada kesulitan dan tantangan, dan gampang kita meninggalkan. Kita bisa menggadaikan iman kita untuk sesuatu hal yang superficial, yang hasil sepele. yang cepat ya Romo. Betul, ya. betul. Karena itu kepercayaan yang kepada Allah itu harus penuh, total, tidak bisa ada keraguan sedikit pun. Ya. Karena di saat-saat itu Tuhan juga membentuk kita. Betul. Ya Romo ya. Lalu hal yang kedua yang mau diajarkan Santa Teresa dengan jalan kecilnya itu adalah penyerahan diri yang total, absolut. Jadi seperti seorang anak kecil yang mempercayakan dirinya kepada orang tuanya. Dia tidak punya alasan lain untuk tidak percaya. Ya. Karena memang diyakin bahwa orang tua lah yang memberikan cinta yang penuh kepadanya. Ada hal yang lain yang mau diajarkan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus tentang kerahiman Allah. Bahwa dalam permenungan tentang kerahiman Allah yang selalu mengampuni, dia berdoa demikian: andaikan saya pernah jatuh ke dalam dosa yang sangat berat ataupun banyak seperti banyak orang berdosa lainnya, saya akan dengan penuh keyakinan akan kasih Tuhan yang begitu besar dan luas, yang kerahimannya yang begitu luas, merebahkan diri dengan yang penuh lumpur dosa ke dalam lautan kerahimannya, dan membiarkan dia Allah membasuh aku dan menyucikan aku, dan aku menjadi kudus. Jadi itu satu gambaran iman Teresa yang begitu luar biasa.
Sama seperti Nabi Yeskiel mengatakan bahwa dosa manusia itu seperti merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju kalau ada pertobatan. Jadi itu gambaran kerahiman Allah yang begitu dalam dan luas, tetapi kita harus percaya dan yakin itu. Dan kita harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Maka itu ada pengampunan. Dan harus yakin itu. Kemudian juga Teresa juga selalu mengajarkan untuk pentingnya kita melakukan mati raga. Mati raga artinya kita menyangkal diri kita sendiri, melakukan sesuatu hal yang sebagai satu partisipasi kita dalam penderitaan Kristus. Karena itu adalah juga menumbuhkan kerohanian kita. Karena kalau hidup kita sebagai murid Kristus, kita memang harus memikul salib. Kekristenan tidak bisa mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan hal yang menyenangkan. Salib itu menjadi tanda kemuridan kita. Jadi kita selalu membawa salib itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu penting kita dalam keseharian bisa mengubah transformasi setiap pengalaman-pengalaman yang negatif itu menjadi suatu rahmat untuk kita. Karena itu dalam refleksinya dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah rahmat. Jadi kita harus mencari dan menemukan apa yang mau dikehendaki Tuhan dengan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup Romo. ini. Betul Romo. Ya. Kita seperti belajar seperti pemulung yang mengais dari rezeki, yang masih menemukan sesuatu yang bernilai dari sesuatu yang tidak bernilai lagi. Dan itu memang kita harus belajar seperti mereka. Kita harus menemukan bahwa penderitaan itu pasti punya daya penyelamatan untuk kita, asal saja kita menemukan kehendak Tuhan di dalam peristiwa itu. Jadi segala sesuatu itu adalah rahmat ya Tuhan. Betul. Berkenan dengan Pesta Santa Teresa dari Anak Yesus yang kita rayakan hari ini pada 1 Oktober, kita mau belajar dari Santa Teresa bahwa penting kita memiliki kesederhanaan dan penyerahan diri yang total kepada Allah dan percaya kepada sungguh secara total absolut kepada Allah dan membiarkan diri dirajai, dikuasai oleh Allah dan rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Kita perlu membuka diri supaya rahmat itu bekerja. Jika tidak, maka rahmat tidak bisa berkarya dalam diri kita sendiri. Dan yang terpenting bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada ketulusan, kejujuran, dan mau dan demi semuanya demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebesaran diri kita. Luar biasa sekali Romo, penutup yang luar biasa dari Romo. Pagi hari ini kita harus menghampakan diri kita. Betul. Dan kita harus punya ketulusan, kerja keras ya Romo ya. Betul. Ini luar biasa sekali. Mungkin kalau sahabat-sahabat hari ini, Orang Kudus hari ini lebih mau mendalami lagi Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, ini jauh lebih bagus lagi ya Romo ya. Terima kasih Romo untuk pagi hari ini yang luar biasa. Mari Romo kita tutup dengan doa kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk belajar dari spiritualitas Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, jalan kecil yang menghantar jiwa-jiwa untuk mencapai persatuan dengan Dikau, mencapai kesempurnaan dan kesucian Kristiani. Semoga kami bisa mengikuti keteladanan Santa Teresa untuk selalu rendah hati dan mempercayakan diri kami secara total kepada Dikau dan menyerahkan diri kepada Dikau dalam perjalanan peziarahan hidup kami sebagai murid-murid Kristus. Dan kiranya kami dapat mengubah setiap penderitaan, kesulitan, tantangan yang kami alami dalam kehidupan ini menjadi suatu salib yang harus kami pikul, yang menghantar kami kepada kesempurnaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Opa Oma dan pemirsa yang setia dalam acara ini. Sampai jumpa kembali dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang akan datang.
के हाथ